Pernah gak sih kalian ngebayangin bagaimana sebuah bisnis retail atau properti mengelola tim penjualannya? Mari kita menjelajah dunia organisasi penjualan di sektor retail dan properti. Let's go! Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan properti dan retail. Menurut KBBI, properti adalah harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah dan atau bangunan yang dimaksudkan. Sementara retail adalah kegiatan jual beli barang atau jasa secara eceran kepada konsumen akhir. Bisnis retail juga dikenal sebagai bisnis eceran. Contohnya seperti supermarket, department store, toko-toko lokal, minimarket, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke bagian struktur organisasi. Untuk struktur organisasi yang pertama dalam bidang properti yaitu ada direksi yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang strategis. Kemudian ada manajemen pengembangan properti yang mengelola proyek dari awal hingga akhir, dari penelitian dasar hingga akuisisi lahan. Kemudian ada juga manajemen pemasaran dan penjualan. Dan yang terakhir ada juga manajemen aset yang mengawasi nilai investasi dan memastikan semua aset dikelola dengan baik. Selanjutnya, mari kita berpindah ke sektor retail. Kita mulai dengan produsen yang memproduksi barang untuk dijual. Kemudian, ada pedagang grosir yang membeli barang dari produsen dan menjualnya kepada retailer. Di sini, kita menemukan retailer yang menjual barang langsung kepada konsumen. Mereka adalah jembatan antara produsen dan konsumen akhir. Dan yang terakhir, ada konsumen adalah bagian terpenting dari ekosistem ini. Mereka membeli barang untuk kebutuhan sehari-hari. Dari penjelasan sebelumnya, disimpulkan bahwa peran konsumen itu sangat penting untuk siklus ekonomi. Oleh karena itu, mari kita dengarkan Handes review dari beberapa orang. Halo semuanya, kali ini aku mau nyobain nanya-nanya ke teman-teman tentang retail yang mereka suka, baik itu Alfamart, Indomart, atau minimarket lainnya. Yuk kita simak. Hai, kali ini aku lagi sama temen aku buat nanya-nanya. Mereka tuh lebih suka minimarket apa sih? Indomart, Alfamart, atau yang lainnya? Yuk kita nanya. Oke, yang pertama ini kita lagi sama siapa? Saya Heru Tomo. Oke, ini Saya juga Nandu. langsung aja ya. Buat minimarket atau tempat belanja favorit kalian tuh kira-kira apa nih? Mulai dari Kak Heru dulu deh. Saya lebih suka Indomaret. Indomaret. Kalau Kak Joya? Saya Circle K. Circle K. Oke. Kenapa tuh kira-kira Circle K? Karena Circle K itu selain dia nyediain barang produk retail, itu juga nyediain produk makanan juga. Oke. Kalau Kak Heru ini kenapa lebih suka Indomaret? Nah, lebih dekat dari rumah juga. Terus lebih banyak Indomaret aja gitu. Oh, lebih banyak Indomaret aja. Oh, tim Indomaret. Oke. Terus ada gak sih produk atau layanan dari Indomaret atau Circle K yang kalian paling suka? Kira-kira apa tuh? Kalau dari Circle K dulu deh, boleh. Saya suka hotdognya. Suka hotdognya, berarti oke. Layanannya yang lain ada yang disuka? Kalau di Circle K sendiri tuh yang dia beda tuh dia tuh nyediain semacam kayak tempat nongkrong gitu. Jadi selain kita bisa beli barang, kita bisa nongkrong juga di situ. Oke, selain itu bisa nongkrong juga katanya. Oke, kalau misalnya Indomaret ini gimana, Kak? Kalau Indomaret sih biasanya saya suka beli kebutuhan rumah kayak roti, terus beli kopi. Terus juga kan ada layanan top up buat ini ya, saldo buat Steam Wallet gitu. Oke. Terus sama ya kayak tadi lah tempat nongkrong gitu. Oh, tempat Ya. nongkrong. Kalau dari pengalaman kalian belanja di Indomaret dan Circle K ini, ada gak sih kelebihan atau kekurangannya? Terus yang kalian rasain itu apa? Dan kenapa pengen balik lagi ke situ terus gitu? Kira-kira mulai dari sekarang Indomaret dulu deh. Kalau kekurangan ya, Iya. kekurangan itu paling parkir liarnya doang sih. Oh, parkir liar. Oke. Kalau misalnya balik lagi ke sana ya karena rumahnya karena jaraknya lebih dekat dari rumah gitu, jadi mau nggak mau harus ke sana. Oke, ada yang lain? Udah sih. Oh, udah. Kalau dari Circle K gimana? Produk atau layanan yang paling suka sih baik lagi sih kayaknya. Saya kalau kesini lagi mau beli makanannya gitu, enak. Dan ya itu aja sih. Oke. Menurut kalian nih, waktu terbaik buat datang ke tempat yang kalian suka ini, Indomaret dan Circle K itu kapan sih? Boleh? Kalau saya sendiri ya, Ya. biasanya malam sih, Oh, malam. Ya. Kira-kira jam spesifiknya ada? sekitar jam 8 lah. Oh, sekitar jam Pun 8. kalau disuruh orang tua buat beli Oh, sesuatu. kalau disuruh orang Ya. tua. Oke, kalau dari Kak Joya sendiri? Kalau saya sih biasanya kono enaknya jam 9 atau jam 10. Oh, jam Pagi. 9 atau jam 10 pagi. Kenapa tuh kira-kira pagi-pagi? Sepi, Oh, sepi. Sukanya yang sepi-sepi berarti, guys. ngantri. Tidak ngantri, oke. Kalau misalnya kalian membeli sesuatu kan pasti itu ada pertimbangannya. Nah, gimana cara kalian membandingkan suatu produk dengan produk yang lain sehingga kalian pengen beli produk tersebut gitu misalnya. Boleh itu dari produknya atau dari tempatnya. Boleh dari Kak Joya dulu deh. Kalau saya sih orangnya lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Jadi kalau misalnya harganya mahal tapi harganya barangnya itu kualitas banding, saya beli aja. Oh, beli-beli aja gitu. Kalau Kak Heru? Kalau saya sih kalau membeli sesuatu biasanya ya beli yang emang udah biasa dibeli aja gitu. Oke. Misal kayak roti,
mending beli sari roti lah dibanding merek yang lain. Nah kan Indomaret nih kita yang seperti yang kita udah tahu udah ada layanan digitalnya kayak Indomaret Point dan sebagainya. Terus bisa pesan online juga. Circle K juga gak jauh beda kayaknya ya. Nah menurut kalian tuh lebih suka layanan online-nya atau layanan offline-nya? Boleh deh dari Khairul dulu. Kalau saya udah pasti offline lah, soalnya nggak ngerti juga gitu. Oke. Soal online. Oke, jadi sejauh ini pernah nyobain Indomaret Point atau sebagainya? Belum. Oh belum pernah. Kalau kakaknya? Kalau saya sih lebih suka offline-nya karena kalau dia tempat lokasinya terbilang dekat lah dari rumah, jadi kalau kita pesan online jadi agak buang-buang ongkos aja gitu. Oh oke, buang-buang ongkos. Jadi dari kesimpulannya mereka lebih suka offline ya teman-teman. Mungkin pertanyaannya cukup sekian ya. Makasih banyak udah mau jadi narasumber. Boleh dadah dulu ke kamera. Makasih ya. Oke. Hai, sekarang aku lagi sama narasumber ketiga yang namanya siapa? Yulianti. Oh Yulianti. Oke. Yuk kita nanya ke Kak Yulianti. Nah, buat menurut kakak nih produk atau minimarket yang paling kakak suka ini apa? Indomaret. Oh Indomaret. Kenapa tuh kira-kira? Soalnya kayak ada produk yang baru jadi gitu, kayak apa sih, ayam chickennya, terus sosisnya kayak dimsum gitu. Dimsum, oke bagus. Ada gak sih pengaruh influencer atau orang lain yang mempengaruhi kakak sehingga memilih Indomaret? Yang mempengaruhi sih ayah sendiri ya. Oh, ayah soalnya sendiri. Dia suka ngasih voucher belanja Indomaret gitu. Jadi kayak kan kita nggak usah ngeluarin duit ya. Oke bagus guys. Oke. Terus produk apa sih yang paling sering dibeli di Indomaret? Chicken yang itu tadi. Oke. Ayam sama nasi berarti ya. Iya. Ada lagi selain itu? Top 3 3 produk yang paling sering dibeli di Indomaret. Chickennya, Ya. sosis sama es krim. Oh, sosis sama es krim. Oke. Kan Indomaret ini punya aplikasi kayak gitu. Nah, kakak itu lebih suka belanja online-nya atau belanja offline-nya? Offline-nya. Kenapa tuh? Soalnya kita bisa milih-milih langsung. Oh, bisa langsung. Enggak tertarik online kan lebih simpel gitu? Enggak sih. Oh, enggak. Biasanya waktu kapan aja kakak sering pergi ke Indomaret? Siang sih biasanya. Oh, siang. Ada gak sih kalau ketika beli suatu barang membandingkan dulu nih barangnya sama barang lain atau misalnya dari harga minimarket satu dengan minimarket lain. Nah, gimana? Biasanya sih aku nggak ngebandingin ya, kayak yang aku suka aku ambil aja gitu. Oh gitu, berarti tipe-tipe pelanggan yang suka beli langsung. Terus sejauh ini ada gak sih plus minusnya selama belanja di Indomaret? Kelebihan atau kurangnya ada gak? Kelebihannya itu di luarnya kan disediain tempat duduknya Oke. gitu. Jadi kita bisa makan di situ. Terus kadang ada juga yang buat kopi itu checkpoint ya. Oh iya, Indomaret Point. Nah gitu. Kurangnya apa ya? Itu lokasinya tuh jauh dari rumah saya. Tuh. Oke. Terus kadang juga pelayannya juga suka nggak ramah. Oh, pelayannya sangat ramah. Oke, terakhir, mengapa pengalaman berbelanja penting bagi Anda? Apa yang membuat Anda merasa puas atau tidak puas setelah berbelanja? Lebih ke kelengkapan produknya sih. Sama voucher-voucher diskonnya juga. Oh, berarti lebih suka diskon voucher begitu. Oke, makasih Kak Yuli. Boleh dadah dulu. Dadah. Nah, itu dia experience dari para narasumber ketika berbelanja di minimarket favoritnya. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah ada pengaruhnya konsumen terhadap penjualan? Dan tentunya ada hubungannya antara konsumen dan penjualan. Oleh karena itu, mari kita jaga siklus ekonomi yang baik dan sehat.